Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk sampai dengan minggu ini ya, hari Jumat ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Jadi hari ini tanggal 29 Maret, hari Rabu ya, 2023. Nah, ini bagian kedua. Saya sudah bahas 8 saham di bagian pertama. Yang ingin nonton linknya ada di video deskripsi Pak ini ya untuk bagian pertama. Jadi ini bagian kedua. Saya akan ganti screen-nya dulu untuk grafiknya. Jadi yang pertama saya bahas kebanyakan di sini adalah saham-saham yang berhubungan dengan tambang ya saya bahas ya. Jadi kalau kita perhatikan harga batu bara memang akhir-akhir ini sudah mulai rebound. Kemudian sentimen positifnya negara Cina dia untuk impor eh, batu bara dia di 0% kan ya untuk impor ya. Jadi nggak ada pajak impornya untuk batu bara. Kemudian juga ada proyek pembangunan batu bara pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru ya seperti itu ya di Cina ya. Jadi intinya di sini batu bara itu masih tetap dibutuhkan ya. Jadi memang fluktuasi harga komoditasnya ya kita ikutin aja dan juga tergolong sahamnya juga kita ikutin aja. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk Adaro ini cukup menarik ya. Ini gambar garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2.800 atau memotong MA20-nya dari bawah ke atas ya. Jadi menjelang penutupan nanti ya, selama dia masih bertahan di atasnya 2.800 untuk Adaro, ini masih potensial untuk buy. Jadi Anda bisa buy sekarang, setiap lipatan Rp100 atau Rp50 kalau dia naik, kita bisa tambah lagi atau average up. Memang dia kecenderungan masih sideways di bawah ya. Tapi dia di sini sideways-nya sudah lumayan cukup aman lah ya. Selama di atas 2.800 kita boleh buy. Nah, misalnya kalau dia turun lagi di bawah 2.800, kita bisa mengurangi posisi ya. Jadi kita bisa pasang stop loss-nya bertahap. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 2.800, ada kemungkinan lower low ya. Karena sebelumnya di sini setelah dia naik ke atas 2.800 dia nggak pernah turun lagi, tapi setelah dia turun dia lower low di sini ya. Jadi khawatirnya kalau dia pullback lagi di bawah 2.800 dia bisa lower low lagi ya seperti itu ya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Nah, sentimen yang akan datang ya untuk emiten batu bara ini tambang ya, dia adalah sentimen dividennya. Dividennya lumayan besar. Jadi ada beberapa yang sudah naik, naiknya sudah lumayan tinggi ya. Tapi ada beberapa yang masih belum. Jadi contohnya untuk pertama ini Tadaro, dia masih belum naik tinggi, masih ada kesempatan untuk buy. Apakah ketinggalan Pak Sunar buy sekarang? Saya sudah sebutkan berulang kali ya. Anda beli dimanapun juga, entah itu Anda beli di atas, di tengah-tengah, atau di bawah banget ya. Setelah Anda beli, itu belum tentu pasti naik tinggi juga. Bisa aja tiba-tiba turun lagi ya. Ya saya nggak mendoakan yang jelek, enggak. Intinya adalah Anda selalu punya rencana atau trading plan-nya, di mana pasang trading stop-nya, di mana kita pasang stop loss-nya. Jadi jangan takut ketinggalan atau ketinggian ya seperti itu ya. Yang penting kita ikutin aja. Istilahnya itu dansa dengan marketnya ya. Dance with the market. Ya kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk Adaro. Berikutnya Antam. Antam sudah sering saya sebutkan untuk Antam ya. Naik ke atas 2020 boleh buy. Tapi jangan kaget setelah buy, ternyata turun Pak Sunar, koreksi turun terus gitu ya, koreksi lagi, naik lagi, turun lagi, naik turun, konsolidasi seperti ini. Ya memang stop loss-nya agak jauh ya. Jadi kalau Anda buy sekarang 2020 ke atas buy, Anda pasang stop loss-nya di dua level aja, 1900 dan 1840. Atau yang sudah ngikutin saya dari awal itu harusnya sudah buy di 1840 karena area buy weakness di bawahnya ya. Kalau mau curi start 1840 ini adalah area buy weakness-nya. Saya sudah gambarkan di kotak merah ini ya. Jadi kalau diperpanjang ini 1840 harusnya sudah baik kalau yang sering ngikutin ya. Eh, jadi ini masih belum ketinggalan. Jangan takut. Kalau misalnya Anda takut, wah jangan-jangan kita beli nanti turun lagi ya, kita banyak bertambah aja. Kalau dia naik lagi ke atas 2100, tambah lagi atau average up, naik ke atas 2170, tambah lagi. Jadi sama dengan garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Ini sudah saya berikan lama sih garis-garisnya. Tinggal ikutin aja. Trading saham itu mudah ya. Kalau sudah ada acuannya, garis-garisnya di mana kita pasang trailing stop-nya, di mana kita pasang stop loss-nya. Kalau dia naik, kita di mana pasang average up-nya, seperti itu ya. Dan saya juga mau memperlihatkan di sini untuk tools yang memudahkan kita. Ya, saya share dulu ya untuk tools-nya sebentar. Jadi saya ada tools. Memang saya sih nggak terlalu jualan tools ini ya. Memang tools ini berbayar, tapi berbayarnya murah banget ya. Semoga mendapatkan manfaatnya. Jadi ini untuk live alert ya. Jadi ini di Telegram channel private ya kalau yang berbayar ya. Ini sebelumnya saya bagikan free.
dari akhir tahun lalu sampai awal tahun ini ya. Tapi ini sudah berbayar, bayarnya sekitar 520.000 per tahun ya. Murah sih, satu hari nggak sampai 2.000 ya, cuma 1.400 lebih ya. Hitungannya kalau per harinya. Jadi 520.000 ini akan memberikan signal alert buy ya seperti itu ya. Jadi ketika saatnya itu kondisinya memenuhi, istilahnya itu trennya sudah mulai bagus, kemudian didukung dengan momentumnya sudah naik, volumenya juga sudah lumayan naik akumulasinya. Kemudian ketika price-nya breakout, dia akan memberikan signal live alert ya. Jadi real time, dia nggak ada delay-nya. Ini bukan rekomendasi saham atau stock pick bukan ya. Jadi dia istilahnya price alert ya seperti dia. Begitu dia sudah mulai breakout dan saatnya untuk buy, dia akan memberikan notifikasi. Ini saya sudah sebutkan juga sebelumnya ya, yang menggunakan alert saya ini dia sudah profit lumayan banyak dari saham perbankan ya sebelum dia naik sentimen pembagian dividen ya. Ini yang terakhir sentimen untuk Adaro juga sudah lumayan ya. Sini terakhir mulai kalau kita perhatikan mulai dari kemarin ya. Ini jam 2.36 naik ke atas 2780 untuk Adaro boleh buy on weakness dan hari ini pagi-pagi dia ada signal lagi naik ke atas 2820 ya. Untuk Adaro boleh buy lagi seperti itu ya. Sebentar. Jadi di sini tools ini cukup bermanfaat kalau dia sudah bagus naik, dia akan memberikan alert lagi average up ya seperti itu ya. Jadi ada beberapa saham. Nah, ada sebelumnya tanya ke saya, Pak Sunar, akurasinya berapa persen sih seperti itu ya? Win rate-nya berapa? Nah, kalau kita bicara mengenai win rate-nya, ya itu terus terang aja saya nggak hitung ya. Ya Anda lihat sendiri lah. Kalau mau contoh screenshot-nya saya kasih boleh ya. Kalau misalnya ragu-ragu mau join. Nah, win rate-nya itu sebenarnya susah jawabnya karena tergantung marketnya. Seperti waktu IHSG rebound terus ya, saya sudah share-kan juga di sini ya. Ini ada versi free-nya ada, tapi free-nya nggak real time ya. Ini namanya Sunter Saham Alert ya di Telegram ya. Anda bisa join, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Kalau yang mau lihat-lihat. Nah ini saya sudah saya sebutkan sebelumnya di sini ya. Seperti waktu sebelumnya tanggal 26 Maret kan, itu kan ada yang tanya juga, kebetulan saya share. Nah kalau IHSG-nya marketnya bagus ya, ini banyak dari yang di notifikasinya yang dikirimkan ini pada saat 24 Maret ya. Memang waktu itu banyak alert ya. Kenapa banyak banget Pak Sunar? Ya karena waktu itu banyak saham-saham yang mulai rebound naik bagus ya seperti itu ya. Jadi ini win rate-nya bagus ya. Karena memang marketnya naik. Saya nggak mau memberikan harga harapan yang berlebihan. Misalnya, oh ini win rate-nya 90% ke atas enggak ya. Ya memang marketnya lagi bagus ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ini berikutnya juga ini masuk semua ya. Bahkan kalau kita perhatikan sebelumnya ya, ini yang di atas ini ada yang sampai 18%. Waktu itu LPKR ya, dia kirim notifikasinya, masalah sampai kirim 2 kali ya seperti itu ya. Yang gagal kalau kita lihat di sini ke LBF, Archie dia turun ya setelah naik. Kemudian berikutnya lagi BES dan IATA. Ini waktu tanggal 26 Maret ya. Jadi alertnya ini dia real time. Langsung kalau begitu kondisinya kena langsung dia kirim notifikasi lewat Telegram ya seperti itu. Bukan rekomendasi saham atau stock pick ya. Saya sudah nggak jualan rekomendasi saham lagi. Jadi ini real time itu enak ya. Jadi kita nggak perlu tunggu-tunggu sahamnya gitu ya. Nggak perlu tiap hari liatin saham terus, nanti tambah stres ya seperti itu ya. Ya, jadi maunya kita itu cuan tapi nggak stres ya. Oke, berikutnya untuk MDKA. MDKA saya sudah bahas, saya sudah siarkan juga. Memang naiknya lemot. Saya paham karena dia masih di bawahnya 4140 dia kebanyakan lemot ya seperti ini ya. Naiknya pelan-pelan tapi saya masih hold. Nah, di sini untuk MDKA, dia akan testing MA20-nya. Testing artinya dia akan mencoba untuk memotong ke atas. Nah, kalau dia berhasil memotong ke atas 4140, Anda boleh buy ya, atau mau spekulasi buy sekarang boleh. Tunggu sekali yang mau memotong ke atas boleh ya, yang belum punya. Yang sudah punya kalau mau average up silakan naik ke 4140 kita buy, pakai price berikutnya di 4.400 sampai dengan 4.500 ya seperti itu ya. Jadi terus terang aja saya trading di MDKA walaupun itu berhubungan dengan emas ya. Saya nggak lihat grafik harga emasnya ya. Jadi jangan menyalahkan saya karena sebelumnya saya bilang trading batu bara fokusnya ke harga batu baranya, harga saham batu baranya kok nggak harga batu baranya gitu ya. Ya, karena saya itu fokusnya di price action-nya, jadi fokusnya ke harga sahamnya, bukan ke harga komoditasnya. Sama juga MDKA masih berkaitan dengan emas, saya tradingnya lihatnya di harga
sahamnya, bukan harga komoditas emasnya ya seperti itu. Jadi bukan berarti nggak penting nggak, tapi fokus saya memang di situ. Prinsipnya price action ya. Jadi kalau dia naik kita boleh buy ya. Kalau trennya sudah mulai berbalik arah ke atas. Ya, MDKI ini cukup menarik kalau mau buy. Stop lossnya yang sudah punya pasang di 4.000 dan 3.900 ya. Itu untuk stop lossnya. Pasang dua level ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk UNTR. UNTR ini juga sebelumnya sudah ada alertnya ya, seperti itu ya. Coba saya lihatkan untuk UNTR ya. Jadi Anda bisa cek sejarahnya. Ini hari Selasa terakhir ya. Jadi begitu dia naik ke atas 28.500, kita boleh buy. Sebelumnya kalau kita lihat dari bulan Maret ini mulai dari 27.350 ya, 13 Maret. Memang setelah naik kadang-kadang turun, tapi kalau misalnya belum kena stop loss itu sebenarnya kita masih boleh hold ya. Jadi stop lossnya ada dua, itu untuk dibagi dua ya, untuk yang pertama dan kedua. Jadi setelah Anda beli, Anda bisa pasang stop lossnya. Nah ini yang terakhir pagi-pagi dia kasih alert. Ini barusan marketnya buka dia kasih alert. Kenapa? Karena mengingat dia volumenya dan uh, akumulasinya sudah bagus, dia kasih notifikasi lagi pagi-pagi. Jadi itu alatnya gunanya. Jadi Anda bisa kesempatan untuk apa ya? Untuk UNTR ya, seperti itu ya. Nah, ini contoh-contohnya nanti kalau salah kita dapat juga untuk UNTR ya nanti ya. Nah, ini saya akan balik ke grafiknya. Jadi UNTR ini ya, dia naik. Nah, kalau kita perhatikan sini, ini dia MA20-nya sudah di testing ya, walaupun dia nggak dipotong ke bawah, tapi dia hampir nyentuh, kemudian dia berhasil naik ke atas. Nah, ini area buy weakness-nya sudah saya gambarkan, 27.700. Yang saya kotakin sebelumnya di sini ya. Ini kotaknya di sini, kalau panjang itu 27.700, saya juga sudah tebelkan. Nah, di sini memang tengah-tengahnya antara supportnya dan resistennya. Resisten terdekatnya 30.300 kurang lebih ya. Di sini ada swing high-nya di 30.150. Jadi kalau mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap. Kalau dia naik lagi, setiap lipatan Rp100 atau Rp500 ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Itu untuk UNTR. Kalau misalnya, wah Pak Sunar, saya tunggu aja koreksi lagi, ya boleh aja, nggak ngarang. Tunggu di area sekitar MA20-nya, 27.700 atau 26.325. Itu yang mau buy weakness di bawah. Tapi jangan sampai Anda berkata di grup saya, oh Pak Sunar, saya belum punya, saya doakan turun. Jangan ya. Jadi kita itu jangan sampai berdoa yang jelek. Ya, seperti itu ya. Doa yang bagus, itu pengalaman saya dari 2013, kita pasti akan diberkati. Kalau sudah naik, jangan diharapkan turun atau didoakan turun gara-gara Anda nggak punya sahamnya. Karena kalau Anda doakan turun, sahamnya sudah naik, nanti khawatirnya doa Anda itu terkabulkan. Dalam arti dikasih murah turun, Anda beli kan, nanti turun lagi karena doa Anda dikabulkan lagi. Ya kalau sahamnya nanti naik lagi, kalau nggak naik lagi, malah turun lagi, ya malah rugi nanti ya. Jadi berdoa yang baik, sahamnya naik. Karena kalau kita doakan naik, semuanya profit. Market selalu kasih kesempatan untuk buy. Jangan khawatir ya. Seperti ini, ketinggalan naik tinggi. Ada yang tanya saya, Pak Sunar, kejar nggak ini? Tiba-tiba lompat gitu ya. Ini sentimen dividen juga ya. Salah satu anak perusahaan ASI ya. Kemudian nggak lama lagi dia korek sideways, kemudian turun lagi. Ini kasih kesempatan. Kan saya sudah sering sebutkan di MA20-nya. Kalau di tes, memang kadang-kadang nggak sampai dipotong ke bawah. Hampir lah ya. Tapi kalau dia breakout seperti ini, kayak swing high sebelumnya, ya misalnya sebenarnya kita untuk buy. Ya, jadi kalau mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Usahakan jangan di average down ya. Kalau turun kita jual dulu sebagian, nanti kita buy back lagi kalau dia sudah mulai rebound lagi, balik arah ke atas lagi. Kalau cukup, berikutnya ITMG. ITMG ini yang paling strong ya, seperti itu ya, karena dia paling bagus. Apakah ketinggian, Pak Sunar? Kita jangan takut ketinggian ya. Yang penting pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Mungkin aja ini setelah naik, besoknya koreksi bisa aja. Karena sebelumnya kalau dia kita lihat di sini, 2 hari naik tinggi, besoknya dia koreksi. Ini 2 hari naik, kemudian nggak lama ke koreksi. Ini juga dia naik tinggi, 1-2 hari koreksi, kemudian breakout lagi, tapi pullback lagi ya, seperti itu ya. Yang penting di sini adalah fokus kepada gambar garis-garis yang sudah saya berikan. Area buy weakness sudah saya gambarkan di 38.400 dan 37.000. Ini ada jejaknya di sini ya. Yang saya kotakin di sini ya. 37.000 ini sebelumnya, kemudian 38.400. Karena saya itu seringkali dikritik ya. Mungkin yang belum kenal channel saya atau barusan ngikutin, wah Pak Sunar, kalau sudah naik dibahas. Coba bahas yang belum naik dong supaya kita bisa beli bersama. Sudah sebenarnya ya. Ini area buy weakness sudah saya gambarkan ya seperti itu ya. Cuma saya nggak sebut tiap hari atau tiap upload sebutkan ITMG terus atau saham ini terus, enggak ya. Jadi ada beberapa sebelumnya sudah saya sebutkan. Area buy weakness ini sudah saya gambarkan lama banget dari hari sebelumnya di sini ya. Seperti itu ya. Jadi
garis-garis ini adalah trading range-nya, area support resistance yang konsisten. Jadi price-nya berubah-ubah, naik turun, tapi garisnya tetap sama. Nggak saya rubah-rubah. Kecuali ada aksi korporasi stock split, itu garisnya berubah. Atau right issue yang rasionya jauh, sehingga dia harga teoritisnya jauh, dia berubah. Nah, di sini yang mau buy on weakness ITFG, kalau nggak berani buy sekarang, tunggu di MA20-nya. Ini yang seringkali saya sebutkan MA20-nya di tes ya. Jadi dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia rebound mantul ke atas, menjelang penutupan atau besoknya, kalau dia sudah berhasil rebound, kita barusan buy. Ya, ya kadang-kadang seperti ini kan. Oh, Pak Sunda bilang MA20 dipotong ke atas kita boleh buy. Besoknya turun Pak Sunda. Wah, salah itu, atau sesat itu analisanya. Enggak ya, karena kita nggak bisa ngatur harga saham di pasar saham. Yang penting adalah pasal trailing stopnya atau stop lossnya kita harus disiplin. Disiplin itu juga jangan hanya cut loss doang. Kalau Anda disiplinnya cut loss doang, ya memang bagus menghindarkan loss dari yang lebih dalam ya, kalau Anda cut loss ya. Tapi Anda juga harus disiplin buyback. Artinya kalau dia sudah berbalik arah lagi ke atas, breakout ke atas lagi, ya kita boleh buyback atau tambah lagi atau average up. Itu untuk ETMG, target price berikutnya di pas 175 dan 43.000 ya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Oke, berikutnya kalau kita perhatikan sini untuk TLKM. Jadi dia MA20 sudah mengarah ke atas, ini sideways. Nah kalau kita lihat di sini, apakah menarik Pak Sunar untuk TLKM ini motong sedikit ya, mengenai emiten di luar batubara ya. Karena saya urutkan berdasarkan saham-saham yang bagus, yang ada potensial untuk breakout, ini masih cukup menarik, selama dia di atas 4.000 ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh, breakout lagi ke atas 120, boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 4.200 dan 4.300 ya. Kemudian 4.500. Jadi ini masih cukup menarik. Yang misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu buy on weakness, tunggu di perpotongan MA20-nya aja ya. Yang penting MA20-nya ini masih mengarah ke atas ya. Tapi kalau dia tiba-tiba turun dalam, tiba-tiba turun dalam ya, dia memotong ke bawah, kemudian memotong ke atas lagi ya, jangan dulu. Karena kalau arahnya ke bawah ya, dia kecenderungan masih resiko ya. Kurang lebih seperti itu untuk Telkom. Kemudian kembali lagi ke saham batubara PTBA. Ini juga sudah mulai memotong MA20-nya dari bawah ke atas. Boleh, Pak? Boleh ya seperti itu ya. Apakah ketinggalan Pak Sunar? Enggak ya. Ya kita jangan lagi berharapan turun dong, capek dong. Pak Sunar, saya tunggu di 310. Ya nggak masalah Anda mau tunggu di sana. Tapi jangan sampai di grup saya bilang, Anda mau tunggu di bawah. Ya, mendoakan turun atau mengharapkan turun. Jangan ya. Kita doakan yang terbaik. Jadi kita doakan naik. Kalau misalnya 370 ini nggak dikasih, kita buy high, sell higher. Naik ke atas 4010 kita buy. Jadi breakout ke atas kita buy, target price berikutnya di 4130, 4250 dan 4350. Itu untuk PTBA. Jadi arahnya MA20-nya sudah mengarah ke atas. Ada kemungkinan pullback nggak Mas Nur? Ada. Jadi ada kemungkinan pullback ke 3710 lagi. Ini area 3710 sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Ini saya perpanjang aja. Jadi jangan sampai berpikiran sudah naik tinggi kok dibahas. Enggak, ini belum naik tinggi banget enggak sih? Ya memang 2 hari sudah naik tinggi ya. Tapi ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 4010 atau 4020 sih di sini loh. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya untuk PTBA. Satu hal lagi untuk emiten India gitu ya. Nah, ini bagaimana Mas Sunar? Apakah dia akan naik lagi? Ini kan testing resistennya di sini kalau kita lihat sebelumnya di area 2420 ya. Tapi garis saya di 2390. Jadi kalau mau buy sekarang untuk Indi itu masih cukup menarik ya. Kalau misalnya takut ketinggian, mau tunggu area buy weakness ya Anda tunggu aja di 2200 perpotongan MA20-nya. Jadi kalau MA20-nya dites ya, dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Buy-nya tunggu kalau menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah berhasil rebound atau memotong MA20-nya dari bawah ke atas lagi, ya kita barusan buy back. Atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau menjelang penutupan nanti ya naik ke atas 2430 Anda boleh buy, target price berikutnya di 2550 dan 2670. Ya ini sudah mulai menarik kalau mau buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih cukup ya untuk emiten batubara ini. Mudah-mudahan dia sukses naik. Saya rasa sih cukup sekian ya. Jangan lupa lihat untuk yang bagian pertama ya. Ada 8 saham yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Linknya untuk videonya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya, yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian saya doakan selalu, semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.